kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam kehidupan sehari-hari, dalam melaksanakan aktivitas keseharian kita, mungkin sering kita mendengar istilah istiqomah, konsisten, yakni selalu melaksanakan sesuatu secara kontinu. Terkadang kita menilai istiqomah itu secara lahir saja. Orang mampu melaksanakan ibadah sholat secara rutin, dia istiqomah. Orang mampu melaksanakan sedekah rutin setiap pagi subuh, disebut istiqomah. Mampu melaksanakan membaca Al-Quran dalam sehari minimal 1 halaman atau 1 juz, istiqomah. Mampu melaksanakan ibadah sholat sunnah, laksanakan puasa sunnah. Semua aktivitas ibadah itu terkadang kita lihat secara zahirnya saja. Terkadang kita menilai orang istiqomah atau konsisten dalam melaksanakan kebaikan secara zahir. Ini adalah sesuatu yang baik. Bahkan memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Disebutkan di dalam sebuah hadis beliau menyebutkan adwamuha wa in qalla. Pada saat ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ay a'malin ahabbu ilallah?" Apa amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW menyebutkan adwamuha wa in qalla. Sedikit tetapi selalu kontinu, selalu konsisten, selalu istiqamah walaupun sedikit. Mampukah kita dalam hari ini melaksanakan ibadah sunnah, hanya 1 saja ibadah sunnah, tetapi kita lakukan itu secara berulang-ulang setiap hari ini? Kalau setiap Jumat kita mampu bersedekah 5.000, 10.000, itu kita lakukan seumur hidup kita. Ini walaupun kecil nominalnya, tetapi itu ahabbu ilallah, itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara zahir. Kita perbaiki hati kita, kita perbaiki jasmani kita perbaiki zahir kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan secara kontinu. Kita lakukan secara konsisten. Masuk ke dalam masjid, mampukah kita melaksanakan sholat 2 rakaat sholat sunnah, yakni tahiyatul masjid? Kontinu kita lakukan setiap kita melakukan pada saat kita memasuki masjid. Ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun secara jumlahnya sedikit. Tetapi di antara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini, terkadang ada yang luput dari pandangan kita. Melakukan kebaikan secara kontinu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada satu amalan lagi yang mana itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita luput, yakni istiqamah, kita menjaga hati kita. Menjaga hati kita untuk tidak merasa bahwa kita lebih baik dibandingkan orang lain. Yang ini terkadang lebih berat dan terkadang jarang kita perhatikan dalam kehidupan kita. Mungkin ketaatan secara zahir mampu kita lakukan. Saya mampu melakukan baca Al-Quran setiap hari. Saya mampu melakukan ibadah sunnah, puasa saum, Senin, Kamis. Saya mampu melaksanakan ibadah sunnah-sunnah yang lain. Tetapi mampukah kita menjaga hati kita untuk tidak merasa lebih baik dibandingkan orang lain? Ini terkadang sering kita lupakan. Padahal kalau kita perhatikan jasmani kita, kita mampu berdiri, kita mampu duduk pada saat ini. Itu yang bergerak bukan hanya fisik kita, ada juga jasmani kita atau zahir dan batin kita. Terkadang dalam kehidupan ini kita sibuk melaksanakan ibadah yang mana ibadah itu secara kasat mata. Tapi bagaimana kita memperhatikan batin kita, memperhatikan hati kita dalam beribadah. Padahal Rasulullah SAW sudah menyebutkan, mewanti-wantikan di dalam sebuah hadisnya yang lain, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga, kata Rasulullah, barang siapa yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji zarrah, yang sangat kecil itu terdapat sebuah rasa sombong kepada orang lain. Orang sombong itu batrul haqqi wa ghamtin nas. Yang disebut dengan sombong itu adalah orang itu meremehkan orang lain, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kalau kita mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah, jangan kita remehkan tetangga kita yang belum mampu untuk melakukan ketaatan itu. Kalau kita mampu melaksanakan ibadah sholat sunnah, melakukan kebaikan dalam kehidupan ini,
jangan kita remehkan orang yang belum mampu melakukan ketaatan itu. Kenapa? Jika terbesit di dalam hati kita melakukan hal semacam ini, berarti ada rasa sombong di dalam diri kita. Ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam beragama kita dianjurkan atau diperintahkan oleh agama, kalau melihat ke dalam diri kita, banyak-banyaklah bersuuzon, berburuk sangkalah terhadap diri kita. Apa maksudnya? Kalau kita melihat diri kita banyak kekurangannya, ketaatan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan, baca Quran yang kita lakukan, jangan-jangan itu banyak buruknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita suuzon terhadap diri kita. Aku mampu melakukan sedekah, jangan-jangan sedekahku terdapat riya di dalamnya. Aku mampu melaksanakan sholat 5 waktu secara tepat waktu, secara berjamaah, jangan-jangan ada riya di dalam diriku. Pada saat kita memandang diri kita, mari kita pandang dengan pandangan yang suuzon, pandangan-pandangan buruk terhadap diri kita. Untuk apa? Supaya kita berhati-hati pada saat kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya fisiknya saja kita taat, tapi kita latih diri kita juga untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada saat kita memandang kepada orang lain, memandang kepada tetangga, memandang kepada saudara, memandang kepada karib kerabat kita, pandanglah dengan pandangan yang husnuzon, pandangan-pandangan yang baik, prasangka-prasangka yang baik. Kalau hari ini kita mampu melaksanakan ketaatan, jangan kita menganggap aku mampu melaksanakan ketaatan sedangkan dia belum tentu melakukan ketaatan. Ini berarti kita sudah berburuk sangka terhadap saudara-saudara kita. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dikisahkan seorang tabi'in yang hidup pada masa tabi'in, yang bernama ulamanya adalah Fudail bin Iyad. Dia mengatakan, jika Allah Subhanahu wa taala menampakkan ada satu amalanku itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku menganggap satu ketaatan itu lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Padahal kalau kita lihat sejarah, kalau kita baca kisah Fudail bin Iyad, seorang waliullah yang mana ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Malamnya dia laksanakan salat malam yang begitu panjang, di siang harinya ia laksanakan salat puasa sunnah. Tetapi dia mengatakan, jika dari seluruh ketaatan yang aku lakukan ada satu yang Allah tampakkan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku menganggap itu lebih berharga dibandingkan dunia dan seisinya. Kenapa dia beranggapan semacam ini? Karena dia merasa seluruh ketaatan yang ia lakukan selama ini, jangan-jangan satu pun tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menganjurkan kita dalam doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balik hati, tetapkan hatiku ini untuk taat kepadamu dan selalu berbaik sangka kepadamu. Jangan sampai pada saat kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala terbenak di dalam diri kita bahwa kita paling mulia dibandingkan orang lain. Pada saat kita melakukan kebaikan, jangan sampai kita menganggap diri kita lebih hebat dibandingkan orang lain. Pada saat kita mampu melakukan sesuatu yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita merendahkan saudara-saudara kita yang belum mampu taat untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita secara fisik, secara zahir kita mampu taat kepada Allah. Salat kita laksanakan, puasa kita laksanakan, zikir kita laksanakan, baca Quran kita laksanakan, kebaikan kepada tetangga dan karib kerabat kita lakukan. Begitu juga Allah menjaga hati kita. Jangan sampai kita merasa apapun kebaikan yang bisa kita lakukan karena kita merasa lebih mulia dibandingkan orang lain. Nauzubillah summa nauzubillah. Demikianlah semoga Allah selalu membimbing kita sehingga apa yang kita katakan, yang keluar dari lisan kita, apa yang terbenak di dalam hati kita, apa yang kita pikirkan bisa mendekatkan kita dan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.